Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hima Ramadhani dari kelas 11 TKJ. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu hak cipta adalah eksekusi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu cipta diwujudkan dalam bentuk yang tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu cipta yang bersifat khas dan pribadi. Tiga, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan, atau keahlian diskripsikan dalam bentuk nyata. Empat, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Pihak yang menerima tersebut secara dan pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak menerima hak tersebut secara sah. 5. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksekutif bagi pelaku petunjuk, produser fonogram atau lembaga penyiaran. 6. Pelaku pertunjuk adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. 7. Produser monograf adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam, pemilik tanggung jawab untuk melaksanakan pelaksanaan suara atau perekaman bunyi. 8. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyimpanan komunitas, maupun lembaga penyimpanan yang dalam melakukan tugas. 9. Program komputer adalah seperangkat instruksi yang dispasikan dalam bentuk bahasa kode sama atau dalam pembentuk ataupun yang ditunjukkan agar komputer bekerja melakukan fungsi penentuan atau untuk mencapai hasil tertentu. Pengumuman ada pembacaan, penyiaran, pameran suatu cipta dengan menggunakan alat ataupun baik elektronik atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu cipta dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. 12. Pengendala adalah proses pembuatan atau cara mengandalkan satu salinan cipta dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan bentuk ataupun secara permanen atau sementara. Fikasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat ataupun apapun. Fonogram adalah fikasi suara pertunjuk atau suara lainnya atau representasi suara yang tidak termasuk bentuk fikasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Penyiaran adalah pentransmisian suatu cipta atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut komunikasi adalah pentransmisian suatu ciptaan pertunjuk atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik termasuk penyediaan suatu cipta. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan atau penyebaran cipta dan atau produk hak terkait. Kuasa adalah konsultan kekaitan intelektual, alat orang yang mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Pemohon adalah permohonan percatatan cipta oleh pemohon kepada menteri. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain. Royalti adalah imbasan atau pemanfaat hak ekonomi suatu cipta atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk hak hukum nirba yang beri kuasa oleh pencipta. Pembajakan adalah pengadaan cipta dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengadaan dimaksud secara luas berkeuntungan ekonomi. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan
atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau terbayar. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta. Menteri adalah materi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Hari adalah hari raja. Tugas AIJ router. Karena tanpa proses routing kita tidak bisa menghubungkan suatu jaringan yang berbeda segmen. Jadi routing diperlukan agar bisa mengirim paket data ke segmen yang berbeda. Minimal routing yaitu proses routing sederhana pada area lokal saja. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Routing statis merupakan routing yang paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik yaitu berarti mengisi setiap entry pada forwarding tabel di setiap router yang berada dalam jaringan. Dynamic routing adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh sebuah router. Router membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan dengan router lainnya. Routing merupakan isi tabel routing secara otomatis bergantung dari keadaan jaringan. Dengan kata lain, router akan mengetahui keadaan terakhir dalam jaringan dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Kesimpulan, routing dinamik adalah pengisi data routing secara otomatis pada tabel routing dinamik. Router mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.